Perkara kasus uang palsu yang melibatkan Hartoyo, salah satu oknum kepala desa Rawomarto, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, kini memasuki tahap kedua. Kasus uang palsu yang sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jatim dari ungkap kasus Polda Jatim ini kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Nganjuk. Dalam kasus ini Hartoyo mengaku merasa ditipu oleh rekan-rekannya. Ia pun membantah kepemilikan barang bukti 35 juta uang palsu yang diamankan oleh petugas. Pihaknya mengaku hanya dititipi saja dan berencana mengembalikan uang palsu tersebut. Namun belum sempat dikembalikan, terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Diketahui sebelumnya petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim mengamankan Hartoyo, oknum Kades Rawomarto dan Setiawan, warga asal Kabupaten Jombang atas dugaan pembuatan uang palsu di rumahnya. Apa yang menjadi motivasinya Pak Kades? Tujuannya kenapa? Kok sampai memasukkan uang itu, Pak? Atau terpengaruh atau bagaimana? Atau iya, dipengaruhi teman-teman, diajak teman-teman. Menjanjikan Kakak untuk memasukkan uang itu, Pak? Ya, sebetulnya ya tidak. Ya. Terus keuntungannya sampai berapa, Pak? Setiap kali transaksi untuk uang palsu? Oh, itu belum beruntung, uang itu hanya satu kali dititipi, terus mau kembalikan nggak jadi gitu. Sudah diedarkan di mana? Belum Belum. sama sekali. Pak, hasil uang palsu itu buat apa nih Pak Kades? Ya belum buat apa-apa. Masih saya simpan itu. Ada rencana Pak nanti akan Enggak ada. atau terbelit hutang Pak Kades? Enggak juga. Enggak. Terus untuk membuat itu di mana? Enggak membuat itu. Enggak ada membuat. Yang ngajak teman siapa nih Pak? Teman dari Jombang. Seprofesi Kades tuh? Enggak, ya biasa, teman biasa. Sejak tahun kapan Pak Kades? Berapa tahun? Ya 4 bulan yang lalu. Perannya Pak Kades sebagai apa Pak? Saya nggak pernah apa-apa. Ya cuma teman saya. Ikut mengedarkan, Pak, berarti? Enggak, saya nggak pernah ngedarkan. Namun BB ditemukan di rumah Pak Kades itu? Iya. Kok sampai di situ Pak? Ya itu kan memang barang palsu, mau saya kembalikan, belum sampai diterima, dia sudah ketangkep. Gitu. Kenapa Pak dikembalikan Pak Kades? Ya itu barangnya palsu. Saya tidak mau menerima sebetulnya, mau saya kembalikan. Itu Awalnya itu posisinya Pak Kades setor uang asli berapa, Pak, ke teman? Gak setor, itu dikasih. Dikasih? Iya. Dikasih Pak ya? Nah, terus itu Pak? Katanya masuk bank, tapi ternyata nggak masuk. Terus akan saya kembalikan. Gitu. Dikasih cuma-cuma apa dikasih karena jasa tertentu Pak? Dia punya pinjaman. Ke jenengan? Iya. Oh, berapa itu Pak? 35 juta. Oh gitu, terus? Terus masih dikasih 2.500.000, tapi barangnya itu palsu. Akhirnya saya terima, ternyata palsu. Terus akan saya kembalikan, ternyata dia ditangkap dari sana. Berarti Pak Kades merasa jadi korban juga nih Pak? Iya, saya merasa ditipu. Ditipu juga. Sementara itu, Kasih Pidana Umum Roy Ardian menjelaskan, kasus uang palsu yang sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini telah memasuki tahap kedua, sehingga dalam penanganannya saat ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Nganjuk. Pihaknya menambahkan, untuk saat ini selama 20 hari, pelaku akan dimasukkan ke rutan kelas 2B Nganjuk untuk mempermudah proses yang berjalan. Benar, kita Kejaksaan Negeri Nganjuk hari ini menerima tahap 2 dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Jadi perkara ini berasal dari penyidik Polda Jatim. Perkaranya apa ya? Perkara? Jadi perkara uang palsu. Yang dilakukan siapa, Pak? Pelakunya inisial HTY. Status sebagai pekerjaannya? Kalau sesuai data ini ya, jabatannya adalah sebagai kepala desa di salah satu desa di Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Untuk motifnya sendiri seperti apa, Pak? Kalau motif saya ini ya belum tahu pasti ini ya. Nanti mungkin jaksa akan sampaikan di persidangan nanti. Untuk ancaman hukumannya sampai berapa tahun, Pak? Untuk ancaman hukuman ini adalah selama 15 tahun. Pak, tadi
waktu saya tanyai si tersangka ini mengaku dia juga sebagai korban ini Pak. Apa benar juga begitu Pak? Ya kalau itu saya rasa enggak ya. Ya nanti mungkin kalau fakta-fakta itu nanti akan kita sampaikan di persidangan nanti waktu dakwaan dan pembuktian di persidangan. Untuk pelaku sendiri apakah ditahan Pak untuk saat ini Pak? Pelaku mulai hari ini nanti kita tahan selama 20 hari di rutan Nganjuk. Pak, ada himbauan Pak, ini kan jelang lebaran, banyak uang yang baru-baru ini Pak terkait dengan beredarnya uang palsu, ada himbauan? Ya mungkin masyarakat atau siapapun saja lebih hati-hati ya, karena ternyata sekarang ini sedang banyak beredar juga uang palsu dan ternyata adalah salah satu pelakunya adalah salah satu oknum kepala desa. Jadi saya harap masyarakat lebih hati-hati, apalagi sekarang kalau menjelang lebaran ini kan banyak yang jual tukar uang itu biasanya. Ya mohon hati-hati, jangan sembarangan. Kalau menukar uang lebih baik dilakukan langsung di bank yang misalnya Bank BRI atau apa gitu. Kejaksaan Negeri Nganjuk juga menghimbau bagi warga masyarakat menjelang Lebaran akan selalu berhati-hati dengan beredarnya uang palsu. Warga diharapkan tidak sembarangan menukar uang di pinggir jalan. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV.